Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Talbiyah rumiyin nggih biar semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Terus pundi kabare Bapak Ibu? Nggih. Wonten sing dereng connect niki. Nggih. Wonten sing dereng connect, nggih. Di-connect riyen nggih. Biar lebih semangat manasike wonten ing injang niki. Apa kabar Bapak Ibu? Sik enek sing gurung connect niki. Jenengan niku saya ajak untuk zikir. Nggih, saya ajak untuk zikir dengan cara apa? Uluk salam. Jadi menanyakan kabar. Terus pundi kabare Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jadi pun connect niki. 100% pun connect ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, cara kita untuk mengajar zikir niku mboten kedah napa pakai HP zikir mboten. Tidak harus pakai WA zikir. Jadi mengucapkan ya ketika ketemu itu uluk salam, setelah assalamualaikum kemudian napa? Menanyakan kabar. Apa kabar? Terus pundi kabare ngoten. Niku cara kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk berzikir. Jadi kalau kita di uluk salami atau ditanya kabarnya dengan bahasa Indonesia apa kabar atau bahasa Jawa terus pundi kabare, jawabannya apa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jadi dua orang yang bertemu itu mendapatkan pahala. Yang pertama ngajak untuk berzikir, kemudian yang diajak itu juga mengucapkan zikir. Jemenika alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah itu luar biasa Bapak Ibu. Itu salah satu jadi kata yang pertama diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya. Itu napa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jadi termasuk zikir pada Allah, termasuk lafal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lafal yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketika bertemu dengan para sahabat di mana saja di mana saja berada setelah uluk salam, kemudian apa Bapak Ibu? Mengucapkan kabar. Kalau bahasa Arab nggih, kaifal hal. Nggih. Terus jawabnya apa? Alhamdulillah.
sing jenengan basa Inggris nggih sami mawon. Ya. Yang bahasa Inggris how are you ngoten nggih. Nah, nanti jawabnya apa? Nek wong muslim mesti jawabnya alhamdulillah. Nah, itu. Jadi segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Maka luar biasa kita mendapatkan ilmu, mendapatkan berkah dari lafal dzikir-dzikir yang ada di dalam Al-Quran. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan nama saya ini Miftahul Hakim saja, tinggal di Cemani. Ya. Tiap hari saya kegiatannya menghalalkan yang haram Bapak Ibu. Saya penghulu. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang masih jomblo yang ingin nikah monggo sebelum berangkat gitu bapak ibu ya. Yeah. Atau mau mantu ya bagus-bagus saja sebelum berangkat. Bapak ibu yang kami hormati, semangat ya bapak ibu ya. Ya. Kalau saya mengucapkan jamaah haji dijawab mabrur ngoten nggih. Jamaah haji. Masyaallah. Jamaah haji. Nggih, ngoten mawon nggih. Mungkin nek liya-liyane ngono-ngono malah repot niki. Ngoten mawon. Jamaah haji. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini saya mendapat tugas dari IPAHI Solo yaitu tentang perilaku jamaah haji dan adat istiadat bangsa Arab. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang jarang bepergian jauh, apalagi sampai ke luar negeri, sampai beberapa bulan, itu kan sangat jarang. Ya. Apalagi ini 40 hari kurang lebih. Ya. Maka perlu dibekali tentang perilaku jamaah haji dan juga adat istiadat. Karena apa? Karena kita akan menuju ke suatu negara yang mungkin di antara kita, ya, di antara Bapak Ibu yang belum pernah ke sana, meskipun juga sebagian sudah melaksanakan umroh, ya, ada yang pernah haji juga. Nah, itu pembekalan ini sangat penting. Nah, maka perilaku jamaah haji dan adat istiadat bangsa Arab sebagai pembuka bahwa Bapak Ibu kadang-kadang resah gelisah wagi wis wayahe manasik, kemudian sebentar lagi pelunasan, lebih pusing ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang pusing itu harus gimana. Ya tetap kita lebih semangat, insya Allah jalan untuk pelunasan juga Allah akan memberikan rizki dari mana saja kita berada. Ya Allahumma amin. Gak usah resah, gak usah gelisah, asal kita betul-betul niat ibadah haji itu karena Allah, maka insya Allah rizki itu dari mana saja kita berada. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah hadis bersabda, ini hadis ini ada di Sunan Ibnu Majah, ya. Di dalam Imam Ahmad di Musnadnya, beliau mengatakan asal kita mempunyai 4 hal, arbaun, idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kita mempunyai 4 hal, ya, arbaun idza kunna fika, jika engkau mempunyai 4 hal, fala alaika ma fataka minad dunya, maka engkau tidak perlu khawatir tentang dunia yang jauh darimu, tentang dunia yang kita tidak punya, tentang keduniaan. Ya.
Rasulullah bersabda di sini, 4 hal jika ia ada pada dirimu, maka jangan engkau khawatirkan dunia ini hilang darimu. Ini ada jangannya nih, Mas, ditambah jangan gitu. Ya. Jika engkau mempunyai 4 hal ada pada dirimu, maka jangan engkau khawatirkan dunia ini hilang darimu. Meskipun kita tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai jabatan, tidak mempunyai kekayaan, insya Allah Allah akan memberikan rizki dari mana saja kita berada, dari atas, ya, dari bawah, dari kiri, dari kanan, ya, dari depan, dari belakang. Allah akan memberikan rizki insya Allah sebagaimana kita inginkan. Tapi apa? Sabda Rasulullah 4 hal. Yang pertama adalah hifdzul amanah, menjaga amanah. Nanti Bapak Ibu berangkat haji itu merupakan melaksanakan amanah siapa? Amanah Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji. Liman istata'a, barang siapa yang mampu. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu termasuk hamba Allah, termasuk umat Rasulullah SAW yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tinggal saknil mawon gitu, tinggal saknil, kita sungguh-sungguh, kita berdoa, berikhtiar, insya Allah ada saja rizki yang kita dapatkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh tahun ini. Hifdzul amanah, menjaga amanah. Nah, amanah itu Bapak Ibu ada 3 di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah amanah Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam Al-Quranul Karim disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha, janganlah engkau mengkhianati Allah. Mengkhianati Allah, janganlah engkau mengkhianati Allah, berarti engkau harus melaksanakan amanah Allah. War Rasul, dan janganlah engkau juga mengkhianati Rasulullah. Intinya apa? Kita dianjurkan, diwajibkan untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan janganlah engkau juga mengkhianati amanah yang dibebankan kepada engkau. Jadi yang ketiga ini bahwa setiap manusia, setiap orang itu mempunyai amanah, mempunyai tanggung jawab masing-masing. Ya, setiap kita pasti mempunyai tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, ya, sebagai orang tua terhadap anaknya, ya, tanggung jawab kepada tetangga, kepada sesama, itu adalah semuanya adalah tanggung jawab secara pribadi. Kalau kita melaksanakan amanah Allah, menjaga amanah Allah, amanah Rasulullah, dan juga amanah yang dibebankan kepada kita dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah kita tidak akan khawatir meskipun kita tidak mempunyai apa-apa. Yang kedua adalah sidqu hadithin. Yang kedua adalah berkata jujur. Ya. Seorang suami dengan istri harus jujur. Ya. Nanti ketika berangkat haji, ya, Pak, jenengan sangune piro? Aku mang yuto. Terus aku piro, Bu? Aku mau 3 yuto piye? Harus jujur, ya, harus jujur. Nanti kalau sama-sama jujur, insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jujur itu namanya di dalam Al-Quran kan disebutkan as-sidqu. Ya. Di dalam hadis disebutkan bahwanya kejujuran itu menuju kepada kebaikan. Inna sidqa yadi ilal birri. Bahwa kejujuran itu menuju kepada kebaikan. Kebaikan menuju kepada surga. Maka insya Allah jangan kita menuju kepada kebalikannya. Al-kadhibu.
selalu jujur, selalu beramanah, insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita minta. Yang keempat adalah wa'ifatun fi tu'mah, yaitu menjaga makanan. Ibu-ibu, bapak-bapak sering menjaga makanan buatan bapak ibu? Insya Allah. Pripun jagane dijogong ora dimaem ngoten nggih. Sing repotane nek pas jagong ya bapak ibu. Jagong terus prasmanan. Wah iki kula syain qalu katanya ya. Kula syain itu apa saja qalu bisa dimakan. Niku wong Arab mboten paham niku kula syain qalu niku. Karena kula syain niku bahasa Arab, terus qalu niku basa Jawa niku. Qalu artinya bisa masuk. Kula syain qalu. Apa saja masuk nih. Prasmanan tuh enak kabeh terus pripun? Nah, bagi yang nggak ngerti ya dicicipi kabeh. Nanti pulang-pulang sampai rumah masur. Iya. Jadi wa'ifatun fi tu'mah, menjaga makanan. Jadi asupan yang kita asup itu betul-betul halalan thayyiba. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, biaya yang didaftarkan dengan biaya yang halal, thayyib, kemudian melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan amanah, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, kemudian kembali juga menjadi pribadi yang prima, pribadi yang baik, yang lebih baik dari sebelumnya, maka insya Allah itu menjadi haji yang mabrur, insya Allah seperti itu. Nah, jadi aifatun fi tu'mah itu sangat penting. Kadang-kadang kita ketika bepergian nih Bapak Ibu ke suatu tempat yang belum pernah kita ngerti, kadang-kadang repot. Wah, mau ke warung, ke rumah makan, di situ makan ayam banyak ya. Harus tanya dulu, wah ini beli halal apa gimana gitu. Ditanya boleh, tanya ya. Untuk mentakkidkan gitu. Kemudian yang keempat adalah husnul khaliqah, yaitu berakhlak mulia. Insya Allah kalau orang berakhlak mulia, berakhlak baik, terhadap sesama, terhadap tetangga, terhadap teman, di perjalanan atau dan sebagainya, insya Allah akan bisa hidup ketika orang berakhlak mulia di mana saja dan kapan saja. Maka Bapak Ibu, ini sebagai prolog bahwa 4 hal ini, ketika Bapak itu mempunyai 4 hal ini, jangan khawatir, nggak punya apa-apa, nggak bisa melunasi, jangan khawatir. Yang penting 4 hal ini insya Allah dengan ikhtiar Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu yang halal dan berkah, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik, jalan yang mudah untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Allahumma amin. Lanjut. Berikan nggih? Berikan dulu. Oh nggih, ya. Sekarang ini yang kedua ini. Bapak Ibu nanti akan pergi jauh yang bahasanya kadang-kadang kita tidak ngerti, dengan adat istiadat tidak ngerti, kita tidak mempunyai tetangga di sana. Ketika ada perselisihan, pasti kita sebagai orang asing akan dikalahkan. Maka ada seorang yang bernama Abu Ja'far al-Andalusi. Abu Ja'far al-Andalusi itu adalah orang Andalus, orang Spanyol. Ya. Beliau mengatakan, la tu'adin nasa fi awtanihim qallama yur'a gharibul watani. Janganlah engkau membuat onar di negeri orang, karena amat sedikit orang yang mendapat perhatian. Wa idza masyita 'aishan bainahum, jika engkau ingin hidup bersama mereka,
fa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka bergaullah bersama mereka dengan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Bahwa ketika kita di sana, nanti di sana bukan hanya orang Indonesia saja, bukan hanya orang Serengan, bukan hanya orang Laweyan, bukan hanya orang sing wetan mriko lor pundi Jebres, terus pundi seterusnya mulai Banjarsari, terus mulai Pasar Kliwon, bukan hanya itu. Tapi ada yang lainnya, ada Sukoharjo, ada Karanganyar, ada Malaysia, ada Pakistan dan sebagainya. Yang mempunyai adat istiadat, mempunyai perangai, ya, mempunyai wajah, mempunyai aktivitas yang berbeda. Maka janganlah engkau berbuat onar. Maksudnya apa? Janganlah engkau berbuat masalah dengan orang sana, orang pribumi sana. Kenapa? Meskipun kita menang, itu pasti akan dimenangkan orang pribumi, orang sana. Ya. Kenyataannya seperti itu. Meskipun mungkin dari segi pengumuman ataupun wah ini orang asing harus dijaga, harus diperhatikan. Tapi kalau terjadi perselisihan, kadang-kadang kalau terjadi perselisihan dengan orang sana, orang pribumi sana akan dimenangkan. Nah, ini dasarnya seperti ini. Maka janganlah berbuat onar, berbuat permasalahan. Tetapi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu jarang terjadi, ya, jamaah haji jarang terjadi perselisihan. Karena apa? Nanti meskipun di negeri Arab kebanyakan dengan ketemunya kali orang-orang Indonesia dengan orang Arab paling Pak Karom, ya, ketua rombongan, dan ketua kloter dan sebagainya. Paling bapak ibu kalau ada masalah kan ketemu dengan Karom atau Karu paling. Betul nggih bapak ibu? Ya, insya Allah nggak ada masalah seperti ini. Maka supaya kita nyaman di negeri orang, fa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah, ini sebagai prolog yang kedua. Ya. Yang selanjutnya, perilaku jamaah haji. Ya. Niki jenengan termasuk tim niki mboten niki ora nggih Bapak Ibu. Niki lho, Asia niku kayak Malaysia, terus yang lain-lain tuh Malaysia, Filipina, Singapura dan sebagainya itu. Niki suka mandeng ya Bapak Ibu. Nggih to? Nggih. Lah nek teng mriku apa dipun mengke? Nggih kedah siram pagi sore. Enggak apa-apa. Boleh ya. Karena sudah disediakan. Jadi hotel di Mekah, di Madinah itu kalau yang penghuninya itu jamaah haji dari ASEAN, pasti airnya dilebihi. Karena ngerti, wah ini orang Indonesia, Malaysia senengi keceh. Ya. Yeah. Kalau pas antri, sekedap kula wong napa mandi, supaya mandi sebentar kebuyur tok lho. Lah kok suwe? Bae karo nyuci. Nah, biasanya seperti itu. Suka mandi berbadan kecil, suka belanja gitu. Gini bener Bapak Ibu, suka belanja. Bapak-bapak suka juga. Oh, ngeterke. Podo wae. Ya. Suka berdandan dan sedikit manja. Nggih Bapak Ibu. Bapak-bapak mosok manja bapak-bapak. Ibu-ibu pripun? Nah, kalau ibu-ibu itu dimanja. Nah, suka berdandan dan sedikit manja itu ya boleh saja. Asal tidak dalam keadaan ihram, tidak dalam haji ataupun umroh, dan itu dengan suami istri. Ya, cari waktu-waktu longgang ya Bapak Ibu nih.
untuk berdandan dan sedikit manja atau antar pasangan. Yang kelima, makan pokok nasi. Ya. Maka zaman dulu kan pernah ada kelaparan. Padahal pada dasarnya di situ banyak makanan, hanya tidak nasi, makanya roti. Ya, Bapak Ibu harus latihan, Bapak Ibu. Tidak di pasar Kliwon sana. Ya, latihan sarapan pakai roti. Enak itu roti, kemudian telur goreng, telur dadar di situ untuk pagi nyaman. Ya. Lanjut. Nah, ini biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu ya suka sering beli emas, gitu kan? Padahal emas sana dengan emas ini benten apa sama Bapak Ibu? Sama. Benten nggih? Sama kan di sini ada Mas Joko, ada Mas Joni, Mas Ahmad, Mas Yadi. Gitu. Ya. Ya. Nah ini jadi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang kadang-kadang senior, yang sudah senior ya. Senior maksudnya no Bapak Ibu. Senior kadang-kadang sudah lupa jalan. Nah, itu hendaknya kalau tidak ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi tidak sendiri ya. Berombongan seperti ini ya. Berombongan jadi tidak sendiri. Insya Allah tidak ada masalah. Jadi ada temannya ketika bepergian. Oh, saya mau qiyamul lail, mau sholat tahajud di Masjidil Haram. Ya, ngajak temannya yang ngerti jalan, yang ngerti arah, baik itu berangkat maupun pulangnya. Insya Allah seperti itu. Ya. Nah, kalau nggak ngerti jalan ya tanya. Ya, ini biasanya petugas seperti ini, ada bendera dan sebagainya. Ada saja petugas jamaah haji dari Indonesia, ya, akan membantu panjenengan. Lanjut, ya, Bapak Ibu, kalau biasa di rumah makan langsung POW, ya, tidak antri. Ya, tapi kalau di sini nanti ya meskipun ini antri makan, tapi Bapak Ibu nanti di sana tidak perlu antri. Ya. Baik itu di Madinah maupun di Makkah, nanti Bapak Ibu sudah ada nasi kotak, ya, nasi kotak yang tanggung jawab biasanya karom sama karu. Nanti dibagi. Insya Allah tidak pakai antri. Biasanya antri itu ketika ke toilet, ke belakang, ya, ke kamar mandi itu biasanya antri. Nah, supaya tidak antri bagaimana? Nyari waktu yang kosong, Bapak Ibu. Ya. Ketika pas banyak antri, ya diempat. Nanti kalau pas kosong ya baru antri atau cari tempat nyain yang kosong seperti itu. Nah, membiasakan jamaah untuk kreatif, ya kreatif, tapi yang positif Bapak Ibu. Nah seperti ini bahaya, ya. Meskipun ini tangga darurat yang ada di hotel biasanya ada tangga darurat, baik itu ada di dalam hotel maupun di luar. Nah itu untuk evakuasi kalau terjadi apa-apa, itu namanya saja darurat. Nah, ini tidak boleh untuk ini jemuran di sini tidak boleh. Nah biasanya kalau ketahuan security atau ketahuan ini office boy ya, atau yang suka ini ganti spray itu, nah ini dalam 10 menit udah langsung diambil, kemudian nanti, oh ini baju saya di sini di mana? Oh nanti tanya saja kepada tukang yang ganti spray itu. Oh di sini. Kalau jemur jangan di sini Bu Bapak. Kalau jemur di kamar mandi gantian Bapak Ibu. Itu kalau di Madinah. Tapi kalau di Makkah, insya Allah nanti di hotel yang paling atas itu bisa
biasanya disediakan mesin cuci dan juga tempat jemuran. Ngoten Bapak Ibu nggih? Insyaallah. Nah, orang Afrika itu Bapak Ibu, saya pernah kuliah dan satu kamar itu ada orang Afrika, ada orang Eropa Timur, orang Chechnya, Azerbaijan dan sebagainya itu. Nah, itu luar biasa karena mandinya seminggu sekali. Nah, ya, mandinya seminggu sekali. Ya. Bapak Ibu, sekali sehari saja udah gimana gitu Bapak Ibu. Nah, ini seminggu. Jadi kalau pagi mau kuliah ya udah cuci muka, kemudian pakai Rexona, pakai minyak wangi, udah langsung berangkat. Ya, seperti itu tiap harinya. Mandinya cukup sekali hari Jumat. Ya. Nah, kalau berbicara memang agak keras. Bicaranya agak keras. Makanya ketika kita berbicara dengan orang Arab, Bapak harus ngerti apa yang diucapkan. Kalau nggak ngerti ya nanti dikira marah-marahan. Gitu. Ya, apa kabar? Ya kadang ngerti orang Arab, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah itu. Berbadan besar, berkulit gelap, pakaiannya agak kontras, serta makanannya roti. Lanjut. Ya, ini orang Afrika. Kemudian di sini ada ini punuk, untanya juga hitam. Nah, ini Zulsonam. Nah, ini punya punuk satu. Kalau yang besar itu, ini ada punuknya 2. Bapak Ibu nanti kalau mau nyembelih unta bisa di sana ketika Idul Kurban, ya bisa. Ya. Adat istiadat bangsa Arab itu memakai baju khas, jubah, ya, pakai jubah. Ini hari ini saya nggak pakai jubah ini kan. Berbadan besar, makannya roti dan suka daging kambing. Bapak Ibu, remen daging kambing Bapak Ibu? Remen, insya Allah. Karena ada yang nggak suka, yang suka nggak apa-apa. Di sini yang didahar itu dagingnya Bapak Ibu, daging kambing itu, makanan kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Asal yang kita makan itu dagingnya, tidak yang lain-lain, yang tidak apanya itu gajinya dan sebagainya, itu insya Allah aman. Ya. Berbicara keras terlihat sombong, kalau marah disegerakan dengan bacaan sholawat Nabi. Ya. Begitu Bapak. Jadi dahsyatnya sholawat Nabi di negeri Arab itu luar biasa. Ketika seseorang berseteru, ketika seseorang berbantah-bantahan bicara itu dengan nada tinggi, ada orang lain dekat kemudian mengatakan sallu ala Nabi, salli ala Muhammad. Mereka kemudian menjawab Allahumma salli alaihi. Kemudian langsung diam, tidak jadi marah-marahan. Itulah dasarnya kalimat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kita pripun Bapak Ibu? Kalau di kita mungkin sholli ala Nabi. Ngapain itu? Macam ya Bapak Ibu. Ya. Nah, orang Arab juga jarang mandi. Ya. Biasanya hari Jumat juga jarang mandi. Jika ingin sesuatu dari orang lain, memegang jenggotnya. Bapak-bapak banyak yang punya jenggot ini. Ya, jenggotnya. Jadi mujamalah istilahnya adalah itu di adat orang Arab seperti itu. Marah kalau ditepuk pantat, tidak marah dipegang kepalanya. Seperti itu. Kadang-kadang kalau sudah
Kalau sudah di di masjid, namanya Bapak Ibu di masjid, di sana ada saf kedua ini kosong di sana. Ya. Di saf kedua kosong ini orang Arab ini pegang kepala orang ini kemudian langsung ke depan sana. Ya. Ingin apa? Ingin ke saf awal tapi pegang kepala ini, langsung ke depan sana. Nah seperti itu. Ya. Dan suka mendoakan dan memuji. Ya. Pulsanya orang Arab itu boros. Padahal mau tanya, saya mau pinjam uang 10.000 gitu, melipir-lipir ke sana kemari. Kaifal hal, kaifal halul awlad, kaifal zauja, kaifal hal usrah. Mau tanya, mau minta apa itu, mau pinjam uang saja ngomongnya, apa kabar anak-anak, apa kabar saudaramu, bagaimana kesehatan hari ini. Padahal mau pinjam uang, saya mau pinjam uang 10.000, tapi melipir kemana-mana. Itu artinya mendoakan, memuji. Maka yang terakhir di sini adalah tidak suka bercampur pria dan wanita. Nanti Bapak Ibu ketika di Makkah atau di Madinah kadang-kadang ada kajian ya, oleh kloter atau oleh rombongan atau regu, boleh saja di pelataran di Masjid Nabawi atau di Mekah, kemudian yang bapak-bapak sebelah kiri, ibu-ibu sebelah kanan, kemudian lakukan kajian. Jadi tidak bercampur. Nah, mengapa kita cinta dengan bangsa Arab pada orang Arab? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahibbul Araba li thalathin." Cintailah Arab itu karena 3 hal, bukan karena yang lain, karena 3 hal. Li'anni Arabiyun, karena aku orang Arab, itu sabda Rasulullah SAW. Kemudian wal Qur'anu Arabiyun, dan Al-Quran berbahasa Arab. Wa kalama ahli jannati fil jannati Arabiyun, dan perkataan penghuni surga itu berbahasa Arab. Insya Allah Bapak Ibu pun oke bahasa Arab nggih? Insya Allah. Allahumma amin. Insya Allah ngoten nggih Bapak Ibu, kan bahasa Arab tiap hari gitu. Nggih mboten? Nggih mawon daripada benjol nggih. Nah, pripun jenengan nek salat niku pakai bahasa Jawa? Allahu Akbar. Gusti Allah gede banget ngoten Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ribut gitu, ribet. Maka bahasa Arab adalah yang simple, bahasanya Gusti Allah, bahasanya Ahlul Jannah, bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya Al-Quran. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangga dengan kearabannya itu. Ana afsahul Arab baida anni min Quraisyin, katanya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ana afsahul Arab bainama anni min Quraisyin. Saya adalah orang yang paling fasih di negeri Arab ketika bicara, meskipun saya dari Quraisy. Jadi seakan-akan beliau itu merendah, tapi sebenarnya beliau adalah bangga dengan Quraisynya. Karena apa? Karena Al-Quran turun dengan bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy adalah berbahasa Arab yang murni, yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran dengan bahasa Quraisy ini. Maka ketika terjadi penulisan Al-Quran ya pada zaman Khulafaur Rasyidin, beliau mengatakan, jadi sahabat Umar bin Khattab ketika ingin menyatukan ya menulis Al-Quran pada zaman
Utsman bin Affan, ya, itu juga ketika terjadi perselisihan di dalam bacaan atau penulisan, maka kembalilah ke dalam bahasa Quraisy karena Al-Qur'an nuzila bi lughati Quraisy. Ya. Nah, seperti itu. Ini orang Arab Bapak Ibu. Ya. Nah, ini orang Arab yang putih-putih ini sebagai karyawan, ya, pegawai itu biasanya pakai seperti ini di hotel, kemudian juga di toko-toko, di kantor-kantor itu pakainya seperti ini. Ya. Ya. Ciri-ciri sehat mental. Jadi ciri-ciri orang yang sehat jasmani dan rohani. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka harus sehat. Sehat apa? Sehat jasmani dan rohani. Jam 6.15. Oh ya, kurang sedikit. Ya. Ciri sehat mental. Mental itu rohani. Maka ini perlu saya sampaikan di sini. Semoga Bapak Ibu bisa melaksanakan 5 hal ini supaya Bapak Ibu nyaman ketika di pondokan, ketika di dalam perjalanan, ketika kita berada di banyak orang dengan bermacam-macam suku dan bermacam-macam bangsa. Yang pertama, menghargai orang lain. Jadi karena kita diciptakan dengan keberagaman, dengan perbedaan, maka hargailah perbedaan itu meskipun kesamaannya lebih banyak. Kesamaannya lebih banyak dibanding perbedaan, maka hargailah. Ya. Kemudian yang kedua, adaptasi, gampang bergaul. Ya, ampun milih-milih Bapak Ibu nyari teman. Jadi gampang bergaul. Lek gampang bergaul, insya Allah gampang nyari besan. Ya. Teman saya itu haji tahun 2007 itu besanan. Ya, besanan itu dengan sama-sama sak rombongan itu, ya, bapak sama ibu, ya, besanan itu. Jadi gampang bergaul, harus gampang bergaul. Karena kalau susah bergaul kan repot. Wah iki suka serengan, wah iki suka lawian beda. Nggak bisa seperti itu. Gampang bergaul. Supaya apa? Bapak Ibu nyaman. Ya, Bapak Ibu agar supaya nyaman, ya, gampang bergaul. Ya. Mampu mengambil manfaat dari situasi dan kondisi yang dihadapinya. Wah, lebih panas ya. Panas, nanti Bapak Ibu di Arafah, ya, panas, ya, ya cari tempat yang agak idem di bawah pohon. Bagi kok haus, ya minum. Jadi bagaimana kita mengerti terhadap diri kita, terhadap badan kita ketika kita haus, ya segera minum, jangan ditunda. Ketika lelah, ya istirahat. Itu yang dimaksud dengan mengambil manfaat yang ada, situasi yang ada. Ya. Mengetahui kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Ya. Terutama kelebihan, ya, ibu-ibu. Ya. Biasanya yang ibu-ibu jumbo berarti kelebihan. Ya. 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 Mengetahui kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Maksudnya gini, ketika kita mempunyai kelebihan, oh saya mempunyai ilmu mijit umpamanya, ya, ilmu mijat, refleksi, ya. Biasanya kalau di sana, kalau habis tawaf mesti, ya, bapak atau ibu wis selonjor, wis tele-tele gitu, senengin apa? Jadi pijit. Mungkin gantian sing ngerti apa? Yang tahu pijit.
ini loh mijit sing enak, ditularke. Insyaallah itu bermanfaat. Ya. Aktif dan produktif, mampu memenuhi keinginan dan mampu membantu orang lain. Khairun nasi, napa Bapak Ibu? Anfa'uhum lin nas. Itu harus dipegang teguh. Insya Allah ketika jenengan lebih bermanfaat untuk diri dan sekitarnya, insya Allah jenengan termasuk haji yang mabrur. Allahumma amin. Insya Allah, okay, Pak Haji. Nah, insya Allah ketika Bapak Ibu melaksanakan khairun nasi anfa'un linas, insya Allah Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan nyaman, temennya banyak dan banyak yang mendoakan. Allahumma amin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan widin arsyadakumullah, jamaah Dhaifur Rahman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.